Adik-adikku sekalian, kecil buat Allah kasih kaya kau, kecil. Kecil buat Allah kasih sukses kau di sini. Kecil buat Allah kau pulang jadi juragan. Kecil buat Allah. Kan ada jalannya kau kaya. Kenapa? Kamu kerja. Kan ada jalannya kau sukses. Kenapa? Kau kerja. Orang tidak ada jalannya aja bisa Allah kalau mau. Mana buktinya? Bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Kan itu tidak ada jalannya. Iya toh? Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak ada suaminya. Iya toh? Tapi sekarang mau banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Ternyata pelakunya orang ada istrinya. Pusinglah kau. Hei. Bisa enggak orang hidup dalam perut ikan? Enggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihi salam 40 hari dalam perut ikan. Maka adik-adik sekalian, tidak ada gunanya kau kaya kalau kau tidak sholat. Tidak ada gunanya kau tampan kalau tidak sholat. Tidak ada gunanya kau populer kalau tidak sholat. Kaya, tampan, populer, tidak sholat, tidak ada gunanya. Apalagi kalau kau sudah jelek. Kaulah bilang beleng-beleng. Sudah jelek, tidak terkenal, tidak populer, pengangguran, tidak sholat lagi. Ya, dek, kecil buat Allah kasih kau jodoh yang lebih hebat. Kecil buat Allah kasih kau pekerjaan yang lebih mulia. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Iya. Sudah itu jangan main-main sholat. Kamu sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Kayak ditiup angin. Ada juga orang sholat begini. Sholat mak keju-keju. Hei, satu. Masalah sholatmu perbaiki. Dua, tingkatkan kesabaranmu. Sabar itu alladzi iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua, Rasulullah itu rumahnya kecil. Dijelaskan dalam hadis, kalau beliau berdiri, kepalanya nyangkut di langit-langit rumah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan istri beliau, kaki beliau menyentuh kepala istrinya karena kecilnya kamarnya. Tapi beliau tidak pernah kita dengar sengsara dalam rumah tangganya. Tapi beliau ucapkan baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Kenapa? Karena istri beliau menaati suaminya, beliau menghormati istrinya. Jadi kalau kalian cinta kepada Rasulullah, bahagialah dalam rumah tanggamu. Jangan sampai kau sudah merantau, rumah ngontrak-ngontrak, kecil pula, suamimu jelek, bertengkar tiap hari. Kapan kau dapat kebahagiaan? Bagaimana saya mau bahagia, Ustaz? Suami saya jelek. Allah tahu itulah takdirmu dan jodohmu. Karena kalau suamimu cakep, dia akan malu jalan sama kamu. Istriku jelek, Ustaz. Ya itulah takdirmu. Karena kalau dia cantik, dia akan malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jelas? Ya. Bu. Muliakan istri. Pak, coba lihat istrimu. Dia ikut merantau karena menghormati suami. Maka jangan sampai di Jepang istrimu
lalu kau hianati dan sakiti hatinya. Gimana kau mencari nafkah? Bagaimana kau mau bahagia? Bagaimana mau berkah penghasilanmu kalau istrimu yang selalu doakan kamu, kau tidak muliakan? Ibu, enak enggak hamil? Nah, hamilnya atau bikinnya? Bu, enggak enak kan hamil? Tidur aja tidak pernah tengkurap. Enggak enak, tapi kok dia ulang-ulang. Sampai 4 kali melahirkan. Melahirkan enggak nyaman. Pilihan antara hidup dan mati. Berapa banyak ibu wafat melahirkan anaknya. Iya toh? Maka bagaimana Allah mau mengangkat derajatmu kalau istrimu kau tidak muliakan? Hormati istrimu. Bu, muliakan suamimu. Jangan sampai kau tidak tahu menghargai suami. Ridanya Allah tergantung dari ridanya suamimu. Maka muliakan suamimu, Allah akan ridha kepadamu. Bagaimana cara memuliakan suami? Setiap mau keluar rumah, ciumlah suamimu. Ngeri. Dia ibu yang ketawa itu pasti dia bayangkan, wah berat juga ini. Apa beratnya mencium suami? Bu, Pak, Nabi itu setiap hari bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok kalau kau mau pergi kerja, sedekahlah kepada istrimu. Ibu, ngeri juga ini ibu-ibu di sini. Ya, Bu, kalau suamimu lupa, maka ingatkan dia. Pak, sedekah. Nah, sini kau sayang, ku sedekahi kau. Ya, biarlah rumah kita seadanya ngontrak-ngontrak. Biarlah gaji kita tidak terlalu memuaskan. Biarlah kita jauh dari rantauan. Tapi rumah tangga kita bahagia. Kenapa? Karena istri menghormati suami. Suami memuliakan istrinya. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak memuliakan istrinya. Pun tidak ada ridha Allah bagi istri yang mendurhakai suaminya. Jangan menunjuk ibu, dia boleh menunjuk. Ya. 3. Pak, masih membayangkan sedekah? Kau tidak pernah disedekahi suamimu? Bagaimana kau mau disedekahi kalau penampilanmu tidak beres? Suamimu mau pergi, kau tidak sikat gigi 3 hari. Daster tinggi sebelah. Mata dikasih timun. Muka tebal piuk. Wah, bagaimana suamimu? Duduk di depan televisi ngangkat kaki. Nguap sambil angkat ketek. Kelihatan semua tali bulu keteknya. Kata suamimu dalam hati, wah menderita secari nafkah. Hanya begini jodoh saya. Bu, berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika beliau sholat sunnah. Lama sekali beliau sujud. Ditunggu untuk qamat, belum juga selesai sujud. Tunggu, belum juga selesai sujud. Selesai. Ternyata bekas sujudnya Nabi ada air mata. Nabi lalu bertanya, Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air matamu? Kata Nabi, saya tidak bisa membalas ibadah yang saya lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Adakah yang kalah ibadahnya Nabi? Nabi kalau sholat sendiri, sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Tidak pernah mulutnya lepas dari zikir. Tidak pernah perbuatan beliau menghina orang.
Tapi Nabi tetap menyadari, saya tidak mampu membalas nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Adalah seorang sufi yang pernah bercerita, ibadahnya kata ini 350 tahun hidup. Kerjanya ibadah, zikir, memuji Allah. Nanti selesai dia berhenti beribadah ketika makan dan buang air besar. Di akhirat kelak Allah ponis dia, silakan kau masuk surga karena ridaku. Masuklah kau surga karena ridaku. Perempuan ini, hamba ini protes. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Saya mau masuk surga karena pantas. Kenapa kau merasa pantas? Karena ibadahku 350 tahun. Lalu Allah berfirman, hei, kau rupanya beribadah hitung-hitung. Baiklah. Kalau kau berhitung, saya pun akan menghitung nikmatku kepadamu. Wahai malaikat, cabut matanya sebelah kanan, timbang dengan amalnya 350 tahun. Dicabutlah biji mata kanannya, ditimbang dengan amalnya 350 tahun, timbang punya timbang, ternyata subhanallah lebih berat satu biji mata daripada amalnya 350 tahun. Allah sampaikan, hei, itu baru satu biji mata. Kau kira kau bisa beribadah kalau saya kasih kau penyakit? Kau pikir kau bisa cari nafkah sampai ke Jepang kalau kau matamu buta? Maka kau tidak bisa membayar nikmatku dengan ibadahmu. Kamu masuk surga bukan karena ibadahmu semata, karena ridhaku kepadamu. Bapak pikir nikmat Allah ini bisa diuangkan? Hei, kamu pikir bisa diuangkan? Berapa gajimu satu bulan? Kau bisa beli jantung? Hah? Kau bisa beli jantung? Ibu, ambil itu jantungmu, jual di Hong Kong, miliaran rupiah harganya. Jual itu, langsung kau jadi miliarder. Tapi kau sudah mati. Hei, ginjal. Ada orang keluar duitnya sampai miliaran untuk ganti ginjalnya satu. Mana bisa kita bayar? Allah kasih kita ginjal 2. Adik-adik, ini kamera mahal. Tapi demi Allah tidak ada gunanya ini kamera kalau tidak ada matamu. Kau mau apa ini kalau tidak ada matamu? Tapi apa ini yang mahal? Tidak, mata. Allah kasih kau gratis. Hebatnya ini mata, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetanggamu. Bayangkan kalau kau tidak bisa bedakan. Kenapa malam minggu lain rasanya ini? Maka Nabi menyadarinya. Lalu Nabi selalu mengingat dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.